aku Ratu Ashila, fashion consultant dari TBF. Hari ini aku sama Andrita Lenggogeni. Halo. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yaitu adalah Kak Sarita Farah. Halo Kak. Hai. Jadi Kak Sarita kan merupakan seorang sustainable fashion designer, creative director, dan juga owner dari brand Sash kan. Where did your interest in the issues of sustainability in the fashion industry come from? Dan boleh diceritain nggak sih kayak background Kak Sarah tuh gimana sih? Iya sih, aku lebih penasaran kenapa sih kok bikin si Sash ini gitu. Oke. Jadi kalau emang background aku tuh emang dari fashion business juga, tapi memang basically aku tuh nggak ada desain gitu loh, bukan fashion designer gitu. Nah, sebenarnya kenapa terbentuk Sash ini itu tuh pas zamannya pandemi 2020, aku berdua sama partnerku, pacar aku. kita kayak masih kan? Masih. Dia kebetulan dari business side-nya Sash gitu. Jadi aku sama dia lumayan kayak nggak tahu tuh mau ngapain kan, itu masih pandemi kan, awal pandemi. Terus aku waktu itu masih freelance kayak stylist gitu-gitu. Terus mulai yang kayak ngapain ya nih gitu kan untuk ngebunuh waktu gitu di rumah. Jadi mulai nyari kegiatan lain. Aku lagi suka banget waktu itu sama painting gitu, watercolor. Terus aku aplikasiin di kain. Awalnya tuh sama sekali nggak ada kepikiran untuk bikin brand gitu loh, karena kayak aku sebenarnya emang nggak ada, kayak nggak pede gitu bikin brand awalnya. Sebenarnya kayak lulus dari fashion business tuh kayak gue nggak bikin brand deh gitu pengennya. Cuman pada situ emang fokus banget nemuin apa yang aku suka gitu. Jadi dari dulu, jadi dari dulu tuh emang aku tuh sebenarnya very into bright color sama fun patterns, tapi nggak aku salurin gitu. Jadi kayak pas ada pandemi tuh ada banyak waktu luang, jadi aku ya udah mulai nyoba watercolor di kain gitu. Terus awalnya udah cuma buat dipakai sendiri, terus diposting di Instagram, terus banyak teman-teman yang suka. Terus kayak teman-teman tuh yang kayak, ayo dong jadiin brand aja gitu. Awalnya terus kayak dibantuinnya juga sama sahabat-sahabat aku gitu sih. Terus dari situ aku tuh emang ada penjahit di Bandung. Jadi emang penjahit dari lama gitu sih. Nah, dia tuh aku tuh ngelihat dia lumayan kena dampak dari si pandemi ini. Terus aku ngelihat kayak pas aku lagi kayak gini, ngebikin baju gitu-gitu, kayaknya ada opportunity untuk ngebantuin mereka juga gitu, para UMKM di Bandung. Jadi yaudah sekalian aja ngeliat opportunity di situ gitu. Terus kenapa jadi ke slow fashion? Sebenarnya gak sengaja sih. Jadi aku bukan yang kayak oke, gue mau bikin brand harus sustainable, harus slow fashion gitu, nggak sama sekali. Cuman emang kayak pas bikin Sash itu kan emang awalnya aku nggak langsung mass production gitu, kayak nggak bikin banyak, tapi lebih ke made by order, karena kan oke, siapa yang mau gitu kan, masih kecil-kecil dulu tuh gitu. Terus pakai sistem made by order aja, waste-nya tuh banyak banget masih gitu, karena kan demand-nya juga lumayan. Jadi si waste-nya banyak banget, terus lumayan yang kayak, ini gimana ya gitu, karena kayak kalau dibuang sayang gitu kan, karena kan meskipun kecil-kecil tapi lucu-lucu gitu loh, warna-warni. Jadi kayak aku kayak sayang banget gitu. Terus makin belajar juga sih, kayak sebenarnya dulu pernah belajar juga di kuliah kayak tentang sustainable brand sama slow fashion gitu. Cuman memang kayak sebenarnya saya tuh masih belajar juga untuk achieve 100% sustainable brand, karena menurut kami kayak masih ada perlu banyak belajar lah gitu. Jadi pas kayak nyari-nyari artikel, cari tahu juga nih kayak sebenarnya apa ya cara yang paling enak gitu dari segi ekosistemnya, dari segi kita waste-nya tuh mau gimanain gitu. Akhirnya mulai nyari tahu sih tentang slow fashion itu gimana. Terus sempat baca artikel juga dari Kat Fletcher, dia tuh kayak profesor dari London khusus sustainable brand gitu, yang kayak dia ngasih tahu juga kayak gimana kita nge-create quality products over quantity. Terus kayak aku juga kan sebenarnya bikinnya lumayan panjang prosesnya kan. Kayak boleh ceritain nggak sih nanti? Jadi kayak ya udah, jadi secara nggak sengaja aja gitu bikinnya slow fashion brand gitu. Oke, nah kalau dari Sash sendiri tadi kan udah ngejelasin kayak background kakak nih. Tadi kan kakak mention kita kan masih moving towards the sustainability goals kan. Tapi apa sih ethical value dari Sash sendiri itu sebagai brand? Oke, sebenarnya mungkin ethical value-nya yang aku udah mention slow fashion itu sih. Jadi emang sebenarnya kita nganut slow fashion menurut kita sebagai the best way to achieve like fair ke our vendors, terus kayak making quality products gitu. Karena kita bikin produk Sash itu emang lumayan panjangnya tadi aku udah bilang. Jadi kayak kita milih dulu nih dari benangnya. Jadi warna benangnya, terus
dari benang tuh di rajut, dirajut pakai mesin rajut yang tau gak sih yang masih zaman yang kayak digituin masih zaman lama banget. Itu dilempar dulu ke pengrajut kan, terus udah jadi kain, baru nanti kalau udah lulus QC dilempar ke penjahit rumahan. Di situ baru dijadiin produk sash kan. Nah, terus dari si waste-nya itu kita jadiin packaging awalnya. Awalnya kecil-kecilan dulu. Jadi kayak kalau orang nerima produk sash tuh dapat pouch gitu. Pouch kecil, pouch besar itu terbuatnya dari waste sash. Nah, terus akhirnya lumayan kayak oke, dijadiin apa lagi nih, bisa dijadiin packaging gitu kan. Akhirnya kita bikin project kecil-kecilan di kantor. Kayaknya kita bisa bikin upcycling project internal dulu nih gitu, kayak kecil-kecilan dulu, kayak bikin jadi ke home decor, aksesoris, terus lama-lama bisa diputar lagi jadi kayak upcycling collection kayak gitu. I see. Artinya tuh kalau produk sash itu dari benangnya dulu ya, bukan kain dulu, ya artinya. Bukan, benangnya dulu, makanya lumayan satu lama. Produk, iya berarti satu produk cukup lama. Cukup lama, lumayan lama. Jadi memang kayak emang harus kayak ngasih tahu juga ke customer kan, kayak kenapa sih lama gitu. Gitu. Berarti kalau untuk sekarang kan kalau awalnya dulu bikin yang custom made gitu kan. Kalau sekarang berarti udah emang jualan. Sekarang tuh sebenarnya kita tetap limited product gitu loh. Jadi limited quantity. Jadi kayak misalnya habis orang PO lagi kayak gitu. Kayak cuman kita juga emang berkomunikasi sama vendor sih. Misalnya kayak kita kan kayak aduh fair-fairan aja, kira-kira bisa nggak untuk nerima sekian-sekian gitu. Jadi kalau misalnya emang lagi penuh banget, kita stop dulu, kita menyediakan ready stock tapi nggak banyak kayak gitu sih. Artinya kalau seandainya sash itu dia buat kain sendiri, bisa kostum dong warnanya atau kayak bisa pattern sebenarnya gitu. Dulu tuh sempat banyak banget yang nanya kayak bisa custom warna nggak sih? Nah cuman kayak kalau misalnya itu kan lebih personal lagi dan kita ke vendor lumayan kayak kasihan vendornya gitu, kayak kalau misalnya ngeladenin satu-satu gitu kan lumayan banyak gitu kan, dan lumayan PR gitu sih. Jadi sebenarnya so far belum bisa custom warna, tapi kita bisa custom size gitu. Gitu. Nah, ini kita lanjut ke yang sustainable-nya gitu Kak. Okay. Is it always your first intention to go to this sustainable direction atau kayak seiring berjalannya waktu gara-gara waste yang tadi itu? Sebenarnya nggak ada intention ke sana. Jadi kayak emang ya udah bikin terus kayak nggak secara langsung tuh ngelihat masalah yang ada gitu. Jadi keresahan yang aku lihat langsung tuh si waste-nya memang kayak aku ngelihat kayak ke vendor tuh kayak gila waste-nya banyak banget padahal udah made by order nih, udah dilimitin misalnya sebulan berapa gitu. Tapi makin kelamaan tuh makin curious juga nih sama slow fashion, sama sistemnya. Kenapa masih slow fashion? Memang kita belum bisa nge-guarantee kayak 100% sustainable dari segi fabric atau harm environment. Cuman at least kita beneran pelan-pelan dulu sih, kayak dari sistemnya dulu, terus kayak gimana caranya si waste ini tuh bisa kepake lagi jadi barang baru gitu. Karena sebenarnya kayak di TBF pun kita juga pastinya kan belajar ya, namanya juga belajar terus ya. Nggak semata-mata walaupun kita basicnya ada ya kayak Farah ada basicnya fashion gitu kan, nggak semata-mata yang ada di kuliah kita sama real life. Kita terus belajar ya. Walaupun aku yakin sih kayak slow fashion tuh kan sekarang belakangan emang mulai dilirik kan. Cuman memang kadang mengaplikasikannya pasti susah. Aku yakin sih kayak tadi juga Farah bilang nggak 100%, belum 100%. Tapi once kita udah ada niat ke situ pelan-pelan pun itu udah kayak akan berimpact banget sih pasti gitu. Iya, karena emang maksudnya masalah yang dihadapin as a brand tuh lumayan besar. Jadi kayak challenge-nya banyak banget. Jadi pelan-pelan kita udah menemukan sistem yang enak tuh, yaudah slow fashion dulu gitu. Itu berapa lama tuh sampai nemuin itu ya? Gitu? Kayaknya sekitar 6 bulanan kali ya. Nggak nyampe sih, cuman lumayan cepat karena kan demand-nya ada terus gitu kan. Terus aku lumayan sering ngeliat ke lokasi, bener-bener ke vendor kayak masalahnya tuh apa gitu. Dari situ emang tapi awalnya emang niatan untuk bikin packagingnya dari waste-nya sih. Jadi kayak dari awal udah pengen yang kayak bingung kan nyari packagingnya gimana. Udah deh dari si pouch-nya aja tuh bisa dipakai juga sama customer kan, kayak dijadiin pouch makeup lah atau apa gitu, banyak gitu. Seru ya. Pengen lihat dong, bawa nggak? Ini bajunya bajunya udah tahu kayak maaf. Pouchnya simple aja sih, cuma kita ada 2 ukuran gitu, kayak tergantung customer kan, misalnya beli berapa gitu ya. Gitu. See, that's a smart idea too. Kita waste-nya kita jadiin packaging. Karena rata-rata kan ya nggak salah juga brand buat packaging baru lagi, tapi apa baiknya kita make nih si waste ini, apalagi kalau emang mendukung slow movement in fashion gitu yang sustainable, that's really great. Tapi dari segi cost masih aman kalau masih aman. Soalnya bagus.
Soalnya iya, maksudnya kita udah ngitung kan kalau misalnya kayak kalau misalnya produk kan nggak bisa yang kayak bener-bener dipatokin berapa meter gitu kan. Jadi kita juga ya udah beneran seenaknya. Jadi kita juga nanya ke vendor kayak oke, butuhnya segini gitu, dan ternyata dari situ masih bisa banget untuk dijadiin sesuatu waste-nya. Tapi kan biasanya kalau misalnya ke shipping gitu ya, kayak untuk itu kan pasti harus ada kayak plastiknya kan. Akhirnya kita juga custom gitu, jadi bikin kayak cassava bag, jadi kayak 90% from singkong gitu, 10%. Nah jadi itu akhirnya kita custom aja, jadi dari pouch masukin ke sana lagi, jadi itu kalau misalnya dibuangnya itu bisa dilarutin ke air panas gitu loh, jadi bisa lebih mudah. Itu bagus. That's nice. Tadi kan juga ada ini pertanyaan tambahan kali ya. Tadi kan mention kayak itu kan jadi gulungan per ini kan. Artinya kakak kayak ngambil beberapa waktu untuk research and development gak sih vendor pata yang cocok, atau kayak benang yang cocok tuh kayak apa gitu, atau kayak udah disediain langsung sama vendornya tuh kak? Aku juga lumayan nyari-nyari banget sih kayak maksudnya kan emang brand DNA-nya tuh very bright gitu kan, very colorful. Jadi nyari warna yang spesifik aku mau tuh lumayan nyari-nyarinya lumayan keliling gitu loh. Maksudnya kira-kira material mana yang knitnya tuh warm enough gitu. Dan apa namanya, cara care-nya juga nggak terlalu ribet gitu. Jadi apa namanya, udah sempet lumayan hunting sih kayak ininya kemana, sama memang dirajutnya itu tuh ke pengrajin yang masih kena dampak juga dari si pandemi kemarin kan. Jadi kayak oke, sekalian aja gitu. So what are the key things that you think make a brand sustainable? And how would you define them gitu? Sebenarnya balik lagi sih kayak maksudnya sebagai brand tuh ngelihat dulu kayak kalau misalnya emang intentionnya untuk bikin sustainable brand atau slow fashion gitu, kayaknya lihat dulu masalahnya tuh ada apa gitu, ada masalahnya tuh lagi kenapa sih gitu, dan kira-kira sebagai brand mau mengatasinya tuh gimana gitu. Jadi kayak sebenarnya banyak banget kan caranya, kayak mungkin kalau aku di slow fashionnya mungkin ada beberapa yang bener-bener cautious sama environmentnya gitu, kayak bikinnya scratch dari gak nge-harm water and everything. Kayak sebenarnya balik lagi sih kayak kita ngelihat problemnya apa, terus kita bisa ngapain dari situ gitu. Jadi Sash ini kayak terbentuk dari problem ya? Iya. Sash itu unik sih, jujur. Barang-barangnya adalah the solution to the problem. Waste tadi, that is very smart. Iya. Dan lumayan kayak jadinya tuh kita udah jadi DNA Sash. Jadi kalau misalnya kayak kita ngasih experience juga sih ke customer. Jadi kayak itu kan sebenarnya yang agak susah ya. Kayak tadi kayak misalnya banyak juga customer yang ngeliat Sash tuh as a cute brand aja gitu, kayak gue pengen punya gitu, kayak follow the trend maybe gitu. Tapi untuk ngasih tahu ke mereka kayak sebenarnya kita way more than that gitu, itu lumayan susah kan. Jadi opportunity-nya tuh untuk ketemu langsung, kayak misalnya kita bikin pop up sendiri, terus kita ngasih experience-nya bener-bener yang gampang dimengerti sama mereka gitu kan. Kalau misalnya by words tuh mungkin mereka kayak oke gitu, mau ada di website ditaruh penjelasan kayak oke, nggak selewat aja. Tapi kalau misalnya kita bisa kayak ketemu langsung, terus kita ngasih experience pop up sendiri kemarin, itu kita juga kayak apa sih, kita bikin partisi kayak dari waist-nya Sash gitu. Jadi kayak waist-nya berbeda tebar, kayak udah jadiin, karena kan kalau misalnya waist-nya Sash tuh emang warna-warni banget kan. Kayaknya aku juga kalau misalnya datang ke pop up tuh pengen ada experience tersendiri, apalagi pengen tahu kenal lebih dalam kayak brandnya tuh gimana. Jadi kayak nggak yang cuma jualan aja gitu. Tapi makanya sebenarnya costnya lumayan karena aku banyak maunya sih kayak lebih ke kayak gue pengen kayaknya flow-nya gini gitu. Cuman kalau misalnya masalah kayak intro kecilnya enggak sih, karena emang kita maksimalin dari kantor juga, dari waste yang ada gitu. That's great. But do you see like, artinya kan udah sering pop up nih, do you guys see kayak there's a growing market, orang-orang sekarang tuh udah peduli banget nih sama si sustainable green fashion. What do you guys think about that? Aku sih sangat amat kayak iya, memang sekarang tuh orang udah, emang mungkin zamannya juga karena kan sosmed juga kan masih langsung sosmed tuh growing banget kan sekarang. Kalau menurut aku juga orang-orang udah mulai lebih terbuka lah sama hal-hal yang conscious dan lain sebagainya lah gitu. Itu juga ya gimana ya, salah satu taktik marketing yang cukup bagus sih. Karena ya bukan marketing aja, bukan, kadang juga yang kita harapin juga bukan gimmick aja kan, tapi yang aku rasain pun ke kita pribadi gitu, sebagai aku individualis yang ya gini lah gitu. Aku pun kalau nyari baju pasti yang kayak oh ini ada apanya nih, at least misalkan aku beli fast fashion pun pasti kayak, kan sekarang udah banyak ya opsinya gitu, kayak misalkan oh ini recycle sesuatu, atau misalkan apa deh, atau misalkan gak usah kayak gitu. Kadang aku pun karena mungkin kelihatan ya dari segi warna aku juga bukan yang berisik gitu, jadi kayak
oh ya udah deh kalau beli sesuatu itu beli baju misalkan ini bisa dipakainya long term, stylingnya gimana nih gitu. Kalau menurut aku sih emang itu penting sih kalau zaman sekarang. Dan ini juga sih behavior orang-orang tuh kalau sekarang. Jadi kan kalau di kita juga di TBF ada feature customer, dimana kalau sekarang itu memang orang-orang yang umuran kita nih kita bilang itu memang udah lebih peduli sama yang kayak gitu. Dan mereka tuh suka yang transparan biasanya gitu. Itu juga bisa bagus banget misalkan buat brand kamu, misalkan di websitenya dikasih lihat aja video misalkan proses gitu-gitu. Prosesnya karena kalau yang mungkin emang susah ya kalau di Word kan sekarang juga belum tentu semua orang benar-benar bisa misalkan di websitenya dia kasih tahu aja gitu, karena ya sebenarnya cukup bagus juga buat dikasih tahu gitu. Gitu sih. Iya benar sih, kayak transparan tuh sama customer lumayan penting banget kalau misalnya di case-nya aku juga, karena kayak ngasih education ke mereka gitu, kayak kenapa harus pre-order, kenapa lama segala macam tuh. Yang penting transparan aja ke mereka, mereka juga lama-lama gain trust ke kita sih gitu. Karena kadang mereka nggak akan marah kok gitu. Soalnya kita nggak tahu nggak akan marah kok gitu. Tapi kayak ya udah at least ya udah mereka tahu baik buruknya gimana, mereka tahu yang terjadi, transparan juga. Ya mereka juga pasti fine aja sebenarnya. Gitu. That's true. What would you kayak tadi kan ini ngomongin market artinya kan. Kalau dari kakak sendiri, what do you see as the target market of Sash nih? Iya, itu sih aku penasaran. Iya, soalnya kayak pertama produknya nih kan eco-conscious gitu kan, jadi kayak apa sih orang-orangnya gitu kan? Tapi warna-warni. Iya, tapi warna-warni. Jadi kayak kok cewek gue eco-conscious tuh gimana konsepnya gitu loh. Oke, sebenarnya ini lumayan ini sih, aku lumayan awalnya lumayan idealis banget ya. Jadi kayak maksudnya pas bikin ini tuh benar kayak yang aku udah mention, kayak emang aku bikin ini tuh bener-bener apa yang aku suka banget gitu. Jadi kayak nggak yang terlalu mikirin kayak orang suka nggak ya gitu, kayak nggak mikirin komersilnya lah. Iya, bahkan aku nggak mikirin dulu karena kan emang nggak berniatan untuk bikin brand gimana. Jadi kayak nggak mikirin dulu tuh kayak marketnya suka nggak ya, kayak kalau gue terlalu gini. Cuman lama-lama kan kebentuk sendiri kan, justru dia jadi kebentuk gitu, dan orang-orang ternyata suka. Jadi justru alhamdulillahnya orang-orang maksudnya senang-senang aja sih gitu, dan maksudnya udah kelihatan nih kayak customer-nya tuh bahkan aku udah sampai apal gitu loh, kayak oke, yang ini yang kayak, dan ternyata disukain juga sama ibu-ibu muda ya gitu ternyata. Jadi kayak maksudnya seneng banget sih ngeliat range customer-nya ternyata banyak gitu ya, nggak cuma Gen Z doang tapi ternyata sampai ibu-ibu, apalagi kayak kemarin pas di pop up di event-event ketemu mereka langsung sih, jadi kayak seru banget gitu. That's fun. Aku tuh lumayan takjub karena itu tadi warna-warni tapi dia conscious kayak biasanya kan kalau yang conscious kan biasanya udah earthy tone, minimalism, iya sih, iya gitu. Ini tuh makanya pas kamu bilang ini Sash tuh gini kakuin gini, aku kayak hah, mana coba lihat gitu, penasaran juga. Iya, mungkin itu tadi sih karena nggak sengaja juga, kayak maksudnya emang nggak yang kayak oke, gue bikin harus gini ya, kayak sustainable segala macam, tapi memang karena ngeliat masalahnya sendiri sih, terjun langsung ngeliat kayak oh my god, parah juga sih kalau misalnya kayak aku tuh nggak kebayangnya gini sih, lebih ke ini udah by demand doang nih gitu, kayak pre-order udah aku limitin tapi ternyata waste-nya parah banget gitu, jadi kayak hah gitu, jadi kayak gila gue aja yang kayak gini waste-nya sangat parah gitu, maksudnya kayak kegolong ya menurut aku, apalagi yang enggak gitu kan, kayak mikirin gak macam gitu. How much would you say misalnya baju ini, misalnya aku pre-order, waste-nya aku kostum kira-kira tuh berapa meter atau kayak berapa sentimeter lagi sih sisanya? Sebenarnya kalau meter gitu kayak udah mungkin semeter udah lebih nyampe, udah percak gitu loh, dia tuh udah kayak cuman mungkin semeter tuh nyampe sih, karena kayak in a month kayak kita bisa receive kayak more than satu karung gitu loh, kayak lebih percak semua kayak legit percak, jadi kayak lumayan kayak PR banyak banget sih ternyata gitu. Cuman seneng juga sih kayak bikin sesuatu dari kain-kain percak kecil-kecil, meskipun kayak bikinnya kan lumayan ya gitu. Jadi kayak bisa dibikinnya tuh macam-macam banget gitu. Satu bulan satu karung. Maybe more sih, kayak bisa lebih kayak, tapi that's a smart solution sih buat dijadiin packaging, karena packaging kan dipakai untuk orang yang ngebeli juga basically kan, branding juga. That's actually jadi kayak bahkan orang juga ada yang kayak lucu sih, jadi orang kayak kalau nggak dapet pouch kan, misalnya aku kan naruh di beberapa tempat juga di Jakarta kan, kayak consignment sama pouch gitu, jadi kayak mereka beli sini aku nggak dapet packagingnya sih gitu. jadi kayak ada boxnya mereka doang, atau nggak dapet packaging dari mereka juga, karena aku juga again kayak nggak bisa fulfill everything, kayak maksudnya kan karena jadi kayak limit aja gitu sih.
kita kadang nggak boleh serakah pengen menuhin semuanya kita gitu. harus nyari niche market kita. Iya. What would you say as a fashion consultant niche marketnya Sash? Coba, misal kita nggak tahu ini brand apa, coba what would you say? Sebenarnya kalau menurut aku ya, marketnya Sash itu emang kadang gini, kita nggak boleh serakah, kan banyak juga orang yang kita temuin lah ya gitu. Banyak yang aku tuh pengennya bisa dibeli sama orang yang ini. Misalkan aku pengen dibeli sama orang yang misalkan baru kerja tapi pengen juga dibeli sama mama muda misalkan. Terus pengen juga dibeli sama yang si level apa gitu. Kadang kan mungkin banyak tuh yang dia pengen gitu, pengennya tuh marketnya seluas-luasnya. Tapi memang kadang tuh kita suka lupa kalau kita tuh bisa punya market yang sebenarnya kecil, tapi ya udah itu tuh bakal jadi marketnya kita, karena si market kecil ini sebenarnya mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Misal kayak Sash ini sebenarnya keren karena menurut aku udah mana warna-warni, conscious itu tadi, ternyata kan ada juga market nih orang-orang yang kita nggak tahu sebenarnya mereka ya peduli kok gitu sama sekitar, tapi mereka ya nggak cewek bumi aja gitu misalkan gitu kan. Dan ternyata range umurnya pun yang kita mungkin dari Farahnya awalnya juga mikirnya cuma ada Gen Z doang Gen Z doang, ternyata kan sampai agak ibu-ibu panjang gitu loh. Maksudnya itu keren sih. Memang kadang kita nggak usah terlalu serakah sih. Bener, udah bener banget. Tapi yang aku garis bawahi banget adalah ternyata tuh Farah udah menemukan passionnya yang secara nggak sengaja itu dijadiin bisnis ya. Iya, karena sebenarnya aku tuh dari dulu sih Kak, kayak maksudnya dari dulu aku zaman SMP kayak gitu ya, aku tuh sebenarnya udah centil gitu loh, kayak udah suka apa nggak sih, suka kayak perintilan gitu, kayak warna-warna yang gonjreng gitu, kayak sweater. Aku ingat banget ada satu merek sweater gitu, aku tuh tipe yang kalau nggak dibeliin nangis gitu nanti kayak nggak mau keluar dari tokonya kalau nggak dibeliin, tuh dari SMP lagi gitu. Jadi kayak sebenarnya emang dari dulu udah suka banget sama bright colors, cuman karena apa sih teman-teman kayak gitu kan nggak ada yang make ya, maksudnya kayak yaudah aku kan kayak jadi gue ikut aja yang aman-aman gitu. Tapi makin kesini ya pas pandemi itu kan waktunya sama diri sendiri terus kan, akhirnya kayak daripada yaudahlah keluarin aja gitu. keren. Terus berarti yang harus digarisbawahi juga adalah ya just be yourself aja sebenarnya. And konsisten. Iya, konsisten sih benar. Dari 2020 kan? Dari 2020 pandemi sama kayak kita. Pandemi. Jadi ternyata Sash ini lahir di pandemi dan growing banget justru pada saat pandemi ya. Berarti lumayan pas pandemi gitu, dan challenge-nya lumayan ya pas pandemi kan kayak apa namanya? Ada masalah vendor nggak sih, kayak nyari-nyari vendor, nyari-nyari kain, nah, lockdown semua kan itu tadi. Karena sebenarnya aku udah kenal lama juga sama si vendor ini, terus bahkan mereka misalnya udah ada trust sih sebenarnya sebelum aku ini gitu. Jadi pas mereka juga kena dampak kan, kayak tau lah aku gitu, jadi ya udah sekalian dapet opportunity malah jadi gampang karena aku udah ada trust sama si vendor satu ini, dan mereka kena dampak dan mereka juga butuh nih ternyata gitu kan di masa pandemi yang lagi sulit kemarin gitu. Jadi sama win-win lah gitu, jadi kayak sama-sama ngebantu gitu. Aku ada yang pengen aku tanyain sebenarnya, ini mungkin agak oot ya, tapi aku pengen tahu aja, kan kamu juga nemuin ini bisnis adalah passion kamu. Nah, kalau kamu lagi stres, gimana tuh kamu nge-handle si stresnya? Bisnisnya, Iya, karena kan sebenarnya ini passion kamu juga. Iya. Terus kan aku ngeliat kayak kamu orangnya cukup bright gitu, misalnya cukup ceria, cheerful dan lain sebagainya. Aku pengen tahu aja sih kayak gimana kamu nge-handle stres kamu gitu. Sebenarnya aku tuh kalau nge-handle stress pasti sih kayak kalau hobi udah dijadiin main job gitu ya, kayak misalnya diseriusin banget, pasti kan kayak ada aja yang bikin aduh jenuh lah atau kayak gimana gitu. Cuman sebenarnya karena aku tuh sebenarnya lumayan santai gitu loh orangnya, kayak lumayan ya udah kalau misalnya emang lagi ada masalah apa, kayak misalnya biasanya paling basic lah kalau brand kan misalnya nggak ketemu deadline ya, misalnya kayak ada koleksi ini nggak ketemu deadline lah, kayak banyak aja lah drama-drama kecil gitu. Kalau aku tuh orangnya tipe yang ya udah kalau gitu bikinnya ntar aja gitu. Lebih ke agak nyantai gitu, karena kalau misalnya saya tuh kita nggak terlalu nargetin kayak kayaknya in a year kita harus bikin fall, winter, summer, lalala, nggak yang ngerti nggak sih? Jadi kayak koleksinya itu artinya nggak kayak misalnya spring kita keluarin. Iya, nggak harus gitu, nggak. Kalau misalnya diperhatiin emang nggak. Sebenarnya kita tuh kayak paling banyak mungkin 4 atau 5, tapi mostly tuh 3 doang gitu loh. Karena paling dibikin salah-salahnya ada upcycling collection atau mini collection, tapi karena aku juga lumayan yang kayak oke nggak dipaksain gitu loh, kayak oke kalau lagi ada ininya dikerjain kayak gitu. Karena
maksudnya kita tetap sih ngedengerin apa yang customer mau ya, kayak misalnya kita juga ngeliat tren yang ada apa segala macam, cuman tetap sih kayak kita adjust aja sama yang kalau misalnya kita bisa ya udah kita bikin gitu, kalau misalnya enggak ya kita adjustnya ke yang lain gitu. Cuman kalau misalnya masalah handle kayak stresnya pasti ada sih Kak, kayak aduh kan ini kenapa gini sih kok gitu apalagi lumayan baru juga kan di dunia bisnis gitu, di dunia fashion, jadi kayak tapi thank God aku juga punya partner yang bantu banget ya dari segi bisnis, jadi kayak udah gitu gitu, jadi saling bantu gitu. I see. Iya. What would you say nextnya 3 things buat orang-orang yang mereka mungkin kurang ngerti nih kayak bisnis yang sustainable atau kayak slow fashion dan ethical itu apa sih? What would 3 things like you describe to them? Mungkin lebih ke awareness-nya dulu di build ke mereka gitu, kayak pelan-pelan, karena nggak bisa di force juga sih, karena kayak kalau misalnya mereka kayak nggak mau tahu gitu kan juga ya gimana, nggak bisa dipaksain jadi kayak lama-lama tuh dikasih taunya tuh, kalau misalnya kita kalau Disa sendiri kayak ngasih taunya lewat konten-konten yang kreatif lah ya, kayak misalnya video kayak gitu-gitu. Terus yang kedua mungkin dari segi kebermanfaatan barang gitu ya, mungkin kalau misalnya sebelum beli itu tadi kan orang tuh mikirnya udah yang kayak oke ini lucu aja, oke ini apa gitu, cuman kayaknya mungkin bisa lebih dipikirin gitu, kayak oke kalau misalnya emang beli tuh diputernya gimana gitu, misalnya kayak di apa namanya di second hand lagi atau gimana gitu mungkin. Terus yang ketiga apa ya, mungkin sebenarnya masalah yang ada di dunia fashion itu emang nggak terlalu kelihatan ya, kayak nggak terlalu di highlight gitu kayaknya. Cuman kayaknya zaman sekarang udah mulai transparan. Jadi kayaknya pasti tahu lah gitu, kayak bisa dicari tahu dengan mudah juga kalau misalnya sebenarnya masalah yang lagi dihadapin di dunia fashion tuh gimana kayak gitu. Kamu ngelihat Sash dalam 5 tahun ke depan kira-kira jadi apa? Sebenarnya mimpi besarnya sih kayak pengen bikin pabrik sendiri gitu sih, yang kayak bisa ngekontrol end-to-end produknya gitu ya. Kayak maksudnya untuk achieve 100% sustainable juga sih, jadi lebih kayak kita bener-bener merhatiin banget benangnya, made-nya gimana, terus kayak kontrol sendiri gitu. Sama pengen ada production house sendiri, kayak luas sih, kayak pengen nyobain kayak yang lain gitu, mungkin maybe kayak hotel atau concept store atau apa gitu. Jadi ada perkiraan untuk opportunities extend di branch lain ya artinya? Sebenarnya pengen sih, karena kan pas ngerjain upcycling tuh kayak lucu juga ya ternyata kalau misalnya dibikin interior gitu, jadi kayak jadi ngeluas juga sih, nggak cuma di fashion doang gitu. Udah pelan-pelan bikin kayak karpet sebenarnya karpet tuh agak susah ya, cuman kayak ini aku main ya, bikin ini kayak sofa apa cushion. Terus kayak ditaruhnya di kantor, sebenarnya buat ngisi-ngisi kantor juga sih ujung-ujungnya. Artinya bisa extend ke home decor lagi ya. Jadi kayak seru karena kayak karena saking banyaknya kan jadi kayak nggak mungkin fashion doang ya, jadi kayak nggak mungkin apparel doang, jadi kayak laptop sleeve segala dibikin apa, jadi kayak buat kitanya dulu sih gitu. Nih kita next question, what would be your advice untuk teman-teman yang ngedengerin sekarang untuk shop more responsibly? Mungkin lebih dicari tahu juga sih, kayak sebenarnya mungkin mikir lagi kayak ini bakal kepake atau in long term atau enggak, terus kayak dicari tahu juga brand etiknya gimana kayak gitu, kayak lebih apa ya, lebih mikirin jangka panjangnya aja sih gitu sebelum beli sesuatu gitu. That's true. Tapi kalau artinya buat orang-orang yang beli Sash, mereka pasti orang-orang yang kayak mikirin kayak quality dong, karena kan produknya udah bagus juga kan. Dan kalau dari buat harga sendiri, what do you think? Itu sih sebenarnya. Karena sebenarnya challenge-nya di situ juga ya, karena kan kita lumayan harganya mungkin nggak tergolong murah ya. Itu juga mungkin yang beberapa challenge-nya di situ, kayak customer mungkin apalagi sekarang kan banyak juga yang mungkin mirip-mirip, terus kayak with more cheaper price gitu. Iya pasti. Cuman ya kita sih balik lagi ke core-nya kita sih, ke etika brand kita tuh sebenarnya gimana dan kenapa sih harus cost segitu, karena sebenarnya kalau ngomongin slow fashion kan nggak fokusnya tuh di environment-nya doang, tapi kita juga fokusnya di humanity-nya juga gitu, kayak gimana caranya kita fair, kita pengen setara nih dari segi brand ke vendor tuh sama gitu, setara, karena
peran vendor tuh penting banget loh di brand, kayak sepenting itu, kayak kalau nggak ada mereka kayaknya nggak mungkin gitu untuk nge-fulfill segitu banyak demand gitu, kayak mereka yang sangat berjasa lah untuk di brand gitu. Jadi aku sih mikirin kesananya dan kayak ya udah lama-lama ngasih tau aja sih pelan-pelan gitu. Artinya sebenarnya dengan barang kita yang udah quality-nya bagus ditambah value, price tuh bakal ngikut gak sih? What do you guys think? Iya, setuju sih. Makanya kalau misalkan produknya udah bervalue, mau kita bilang kan, Kayak itu Sash. juga pasti, pasti orang juga mau beli misalkan harga segitu, ya kalau worth ya, Ya pasti beli. gitu kan. Gitu. Okay, we're moving on to the next question. What advice Kak Farah would give untuk orang-orang atau mungkin para fashionpreneur nih yang pengen punya bisnis yang emang arahnya itu ke either slow fashion atau sustainable atau ethical gitu. Di mana sih mulainya? Mulainya kalau aku sih case balik lagi ke aku ya, kayak mikirnya tuh yang ada dulu di sekitar gitu, jangan mikirnya tuh terlalu jauh gimana gitu. Sebenarnya bagus juga sih kalau mikirnya long term, ya maksudnya masalah yang sangat kompleks gitu. Cuman mulainya dari yang kecil-kecil dulu aja, yang gampang ditemuin gitu. Karena kalau misalnya kita aware sama sekeliling tuh banyak loh ternyata masalah yang ada gitu ya. Maksudnya kayak kalau case aku yang tadi balik lagi ke fabric waste lah ternyata, terus kayak sebenarnya balik lagi juga kayak ini tuh tanya juga ke diri sendiri kayak mau masalah mana nih yang lagi pengen kalian kembangin gitu ya, kayak pengen cari solusinya tuh gimana gitu. Pelan-pelan aja dan cari taunya tuh yang deket-deket aja dulu gitu. Atau yang mulai lihat sekitar juga nggak sih? Karena kadang orang juga suka lupa kan, kayak pengennya tuh terjun ke sana tuh gitu kan. Padahal yang ada di depan tuh kayak masalahnya tuh di sini gitu loh. Bisa dulu loh, digali dulu, jangan ke sana dulu. Pelan-pelan aja sih gitu. Lebih aware sama surrounding juga ya. Dan artinya kita harus tetap kayak open minded ke masalah-masalah yang terjadi di fashion tuh sebenarnya ada apa aja sih gitu loh. Iya, true. Oke. Ini last question. Sebelum quick question yang kakak nggak tahu pertanyaannya apa. Ini last question adalah, kan sekarang tuh marak kayak sustainable, green fashion gitu. Cuman gara-gara ini naik daun nih, mulai ada greenwashing dong. Gimana sih caranya kayak kakak sebagai misalnya brand owner itu kayak edukasi nih, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Yang bener tuh kayak apa sih Kak supaya kita nggak terjerat ke greenwashing ini gitu loh. Sebenarnya paling mudah caranya kalau misalnya transparansi brand terhadap customer, komunikasinya gitu ya. Maksudnya kayak kalau misalnya nyari tahu beneran gak sih dia melakukan apa yang dia bilang gitu ya sebagai brand, itu kayak kalau misalnya aku sih lebih kayak ya balik lagi ke transparansi ya. Jadi kayak ngasih tahu nih ke mereka ini beneran nih, kenapa gak ada yang ditutupin loh, kayak ini beneran segini proses waktunya, karena kita juga ngeliatin prosesnya dari benang, kayak mesinnya kan tradisional, kayak kalau misalnya tekanannya salah beda dikit, karena aku pernah nyobain, susah banget ternyata. Jadi kayak aku pernah nyobain kayak ngegesek gitu kan, kayak aku kayak kalau ngeliat kayak gampang deh kalau misalnya gesek-gesek doang, ternyata kayak gagal total. Jadi kayak kalau misalnya tekanan kita beda, ini narik sekali ke ketarikan yang kedua salah, itu tuh kainnya nggak akan jadi kayak nggak akan beda. Jadi kayak sentimeternya gitu-gitu tuh beda. Jadi kayak ya kebayang gak sih mereka bikinnya kan emang harus sangat hati-hati gitu kan, biar nggak ngulang-ngulang lagi gitu loh. Jadi kayak transparan aja sih ke customer, jadi customer juga bisa ngelihat kayak oh iya ya kenapa lama, kenapa word segini gitu, tuh pasti jadinya tuh tahu gitu. Ini pertanyaan tambahan karena tadi ada yang menarik. Itu kan satu-satu gitu kan. Kalau misalnya kita mau beli satu roll lah, kakak mau beli satu roll, how long does it take to make satu roll? Lumayan, apalagi kayak itu tadi balik ke demand yang lumayan tuh, jadi kayak aku pun ngelihat pengrajinnya tuh jadi lumayan kayak oh my god itu lumayan take time. Iya, itu jadi lumayan man-made banget gak sih masalahnya? Jadi karena kan emang si alatnya tadi, terus kayak mungkin yang the best way aku bisa ya mungkin ada yang ngebantuin juga akhirannya gitu kan. Cuman lumayan lama sih, karena aku lumayan bikin, karena ternyata berat juga alatnya, jadi kayak aku juga ngebayangin sih kayaknya kalau misalnya satu baju kemeja gini aja kan butuh berapa meter gitu kan, kayak bikinnya lama sih gitu. 2 bulan? Enggak sih, sebenarnya kalau misalnya kita udah nemuin formulanya nih untuk kayak win-win solution, karena kan namanya bisnis ya, jadi kayak customer jangan sampai lah kelamaan nunggu apa segala macam. Cuman memang kita nggak memberlakukan weekend, jadi kalau misalnya orang PO dihitungnya tuh weekdays aja, weekendnya enggak, karena kan kayak ya vendor juga butuh istirahat ya gitu. guys, sama ya, kayak kita lah gitu, jadi biar mereka juga nggak overwork sih gitu. True. Oke, yay. Kita moving on
to the quick question. Ini dijawab gak usah mikir sih, gak apa-apa. It's okay. Oke. This is a very easy question to Okay. digest. Oke. First question. Dogs or cats? Dogs. Okay. Finished ham atau unfinished ham kalau Unfinished ham. Unfinished ham. Unfinished Ya kan? ham. Ini kalau udah kelihatan sih ya. I'm just asking. I'm just making sure, guys. Holiday, beach atau mountain? Beach. Okay. Price for quality atau price for quantity? Price for quality. Okay. Last. Buat Sash. Creating the rules of fashion atau following the rules of fashion? Wow. Jangan dipikir tuh. Following the rules. Following the rules of fashion. Okay, guys. So that's it. Di BF Podcast Apps 5 bersama Kak Farah dari Sash. We'll be seeing you in the next episode. Bye-bye. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant.